Oke, halo teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai sistem perekonomian Pancasila. Kalau kita dengar kata ekonomi, mungkin yang terbesit dalam benak kita adalah kata-kata seperti usaha, jual beli, uang, pekerjaan, dan keuntungan atau lainnya. Tapi dalam sistem ekonomi Pancasila, ekonomi itu tidak hanya dilihat dari sisi keuntungannya saja. Ekonomi juga harus memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Secara sederhana, ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, kemiskinan berkurang, dan tidak ada pihak yang mengeksploitasi pihak lainnya. Jadi dalam sistem ini masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai penonton saja, tetapi juga ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Pancasila adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Maksudnya kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan semangat kerjasama, bukan bersaing untuk saling menjatuhkan. Selain itu, negara juga punya peran penting di dalamnya. Sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam tidak boleh hanya dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu saja. Dan di sini bukan berarti masyarakat tidak boleh memiliki usaha sendiri ya. Dalam ekonomi Pancasila, hak milik pribadi tetap diakui, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum. Negara juga punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang lemah, yang menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila ini tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga memikirkan bagaimana hasilnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi tentu saja penerapan sistem ekonomi Pancasila juga ada tantangannya. Salah satunya adalah jangan sampai terjadi persaingan bebas yang saling menghancurkan. Kalau ekonomi terlalu bebas tanpa aturan, biasanya yang kuat semakin kuat, yang kecil semakin sulit untuk bersaing. Sisi lain, ekonomi juga tidak boleh terlalu terpusat. Kalau semuanya dikendalikan dari atas, kreativitas dan inisiatif masyarakat ini bisa terhambat loh. Karena itu kebijakan ekonomi Pancasila itu perlu didukung dari berbagai bidang, misalnya dari teknologi, pendidikan agar sumber daya makin meningkat ya. Selain itu pembangunan ekonomi juga harus berpihak pada rakyat. Artinya pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga harus benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah sistem perekonomian Pancasila adalah sistem ekonomi yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan masyarakat untuk berusaha dan peran negara untuk menjaga keadilan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.